pecel legend nih rasanya kayak gimana sih? Langsung aja kita coba ya. Rujak, 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 rujak. Dia rujak buni, lihat tuh. Asam, manis, tekstur si buah buni itu bener-bener krenyes-krenyes garing. Jadi ini nama lain dari si buah buni ini adalah buah kenangan, buah nostalgia, buah masa lalu. Harus nikmatin dulu vibes di sini karena bener-bener syahdu, adem, enak banget hujan-hujan di sini. Ini perpaduan tahu sama cireng sebenarnya. Ini ada daun bawangnya sedikit, rasanya gurih, teksturnya kenyal. Ini yum menurut aku. Selamat pagi sahabat Daai. Hari ini Bang Dion lagi di mana? Lagi di kawasan Tangerang Selatan. Dan hari ini Bang Dion pengen ngajak kalian buat kuliner yang ada di Tangerang Selatan. Dan salah satu menu pertama yang kita pengen makan adalah pecel legend. Ini katanya unik karena nggak pakai nasi tapi pakai gendar. Kalau gitu kita mulai aja episode cerita dan rasa hari ini. Makan enak, makan sehat. Wah, Bu, ada apa aja menunya hari ini? Pecel gendar. Pecel gendar. Yang membedakan gendar tuh apa sih? Nasi ditumbuk. Oh, gendar tuh nasi ditumbuk. Ini gendar. Gendar basah. Ini atau gendar. uli. Gendar basah atau uli. Ini gendar Iya, kerupuk. kerupuk gendarnya. Oh, oke. Bu, ini apa nih? Opak ya? Ini opak. Ah, oke. Gede banget. Oke, Bu, aku mau satu pecel legendnya. Pakai gendar basah, pakai opak. Sama kayaknya gorengan seru kali ya. Sama ini juga boleh kerupuk gendarnya satu. Terima kasih ya Bu ya. Disiapin ya. Oke. Thank you Bu. Iya. Wah sahabat Daai, lihat ini gorengannya lagi fresh banget, lagi digoreng nih. Pak ini goreng apa nih Pak? Goreng bakwan, Om. Bakwan. Iya. Bakwan sayur ya? Bakwan sayur, Om. Oke deh, boleh deh Pak. Saya tambah satu bakwan sayur ya. Siap. Yang panas-panas nih Pak ya. Siap, Om. Nah sahabat Daai, inilah penampakan si pecel legendnya kayak gini. Tuh, ini si gendar basahnya, nah kayak gini nih penampakannya. Nah kalau ini gendar basahnya kenapa agak warna kuning Bang Dion? Karena fun fact-nya ini pakai bleng. Bleng itu apa? Bleng itu garam yang biasa dipakai untuk pembuatan kerupuk. Jadi dia nggak pakai garam putih. Nah, penasaran sih aku rasanya kayak gimana. Apakah sama rasanya seperti si gendar ini atau si gendar basah ini gitu ya? Udah, kita langsung cobain aja ya si pecel legend nih rasanya kayak gimana sih. Ada kemanginya, ada togenya, ada kolnya, ada bayam, sama ada apa lagi nih? Kacang panjang dan dikasih sama si ini. Peye, lihat tuh. Menarik banget gak sih? Kita coba ya. Katanya ini emang laku banget dan cepet sold out di daerah Tangerang Selatan. Bahkan tadi aku ngobrol sama ibu-ibu juga katanya di sini emang enak banget. Langsung aja kita coba ya. Jadi sahabat Daai, biarpun sayuran-sayuran di pecel ini direbus, tapi tekstur crunchy-nya tuh masih ada. Jadi krenyes-krenyes, gurih banget bumbu kacangnya, dan ada sedikit hint manisnya gitu loh. Jadi dia perpaduan antara gurih, manis. Sangat comforting kalau menurut aku ya. Sekarang kita cobain sih gendarnya nih. Sebenarnya dia kalau dilihat di sini tuh bentukannya kayak pakai lontong, tau gak sih? Tapi nggak tahu rasanya kayak gimana, kita cobain ya. Teksturnya lebih lembut daripada lontong. Kalau lontong itu kan lebih dense ya. Pada saat digigit tuh lebih... Tuh, langsung hancur sahabat Daai. Si gendar basahnya ini. Dan rasanya lebih gurih bener. Basically ini dibuatnya dari nasi, di seasoning pakai bleng, udah gitu dikukus, udah gitu ditumbuk, and then baru dicetak. Nah, jadi seperti ini. Sedangkan kalau kerupuk gendar ini, nasi di seasoning,
dikukus, ditumbuk, habis itu dipotong-potong, baru diratain, jemur, goreng. Nah, kayak gitu. Output akhirnya yang berbeda, yang satu dicetak aja, yang satu digoreng gitu. Cobain si kerupuk gendarnya ini nih. Sebenarnya sama aja, gendar basah sama gendar kering, cuman kan ini digoreng gitu. Ini makannya harusnya seperti ini. Gini. Udah. Gak tadi dia manggil-manggil apa? Gorengan lah. Pagi-pagi kita sarapan gorengan, teh tawar, pecel. Ya ampun, nikmat banget gak dunia ini. Gorengannya ini padat, crunchy, soft, dan gak terlalu berminyak, sahabat Daai. Enak banget. Berikutnya apa? Wah! Kalian tahu ini apa, sahabat Daai? Opak. Apa yang membedakan opak ini dengan opak lain, Pak? Oh, oke. Jadi opak yang membedakan ini dengan opak lain, ukurannya aja lebih besar. Nah, tuh. Lihat segede apa, segede muka, lihat tuh. Nyala opakku. Coba ya. Kalau dimakan pakai bumbu kacang, menyala bangku rasanya tuh. Wah, wah, tambah. Oke. Kayaknya habis makan pecel nih pagi-pagi kita harus coba kuliner lainnya yang seger-seger. Kayaknya ngerujak seru nggak sih, sahabat Daai? Kalau gitu, let's go, kita lanjut ngerujak habis ini. Wah, sahabat Daai, lihat ini dia rujak campur potong ya, Pak ya. Beuh, lihat tuh. Tekstur kuahnya bener-bener kental kayak gini. Ini sih rasanya kayak dar-der-dor banget di mulut. Buah. Wilujeng sumping, sahabat Daai. Tingali tah buah. Gede banget ini. Jadi ini Bang Dion masih di kawasan Tangerang Selatan. Tadi kita habis makan pecel, kayaknya emang butuh yang seger-seger. Apalagi kalau bukan rujak. Karena uniknya di sini ada buah buni-buni, tau nggak? Sahabat Daai udah pernah lihat buah buni-buni? Kalau belum lihat, nanti kita cobain langsung ya. Hoyong atuh ngulek. Mangga, sok atuh kita ngulek juga di sini kalau gitu, sahabat Daai. Let's go. Rujak. Gimana, sahabat Daai? Gede banget nggak cobeknya? Nah, dalam sehari ini buahnya habis berapa kilo kira-kira? Kalau untuk semua buah keseluruhannya lebih dari 1 kintal. 1 kuintal sehari? Iya. Sehari itu habis. Gula merahnya? Habis di 70 kilo. Nah, dari tadi aku penasaran apa? Buah mangganya banyak banget ini jenisnya. Ada berapa jenis di sini? Hari ini ada 4 macam. Kayaknya aku pengen pesen sih rujak serut. Kayaknya seru ya. Oke. Wah, sahabat Daai, lihat ini dia rujak campur potong ya, Pak ya. Beuh, lihat tuh. Tekstur kuahnya bener-bener kental kayak gini. Ini sih rasanya kayak dar-der-dor banget di mulut. Terus, tadi yang udah aku bilang di awal, dia pakai 4 jenis mangga. Wah, lihat tuh. Udah lah ya, kita cobain aja ya. Nih tuh. Wah. Nah, sahabat Daai, ini dia rujak buni. Lihat tuh. Kalau tadi kan bumbunya pekat, coklat, kental. Kalau yang buni ini warnanya tuh, lihat tuh. Visualnya merah. Kenapa Bang Dion dia warnanya merah? Karena gulanya beda. Kalau tadi kan gula merah ya, Pak ya. Kalau ini pakai gula pasir. Buah buninya tuh digiles, ditumbuk kayak gitu, makanya keluar jusnya dan bercampur sama si gula pasirnya. Jadi udah pasti rasanya manis ya ini. Kita coba ya.
Ini udah seger banget. Kalau penampakannya kayak berry ya sebenarnya ya warnanya. Lihat tuh, cantik banget loh ini. Tuh. Asam, manis, tekstur si buah buni itu bener-bener krenyes-krenyes garing. Sedikit keras kalau menurut aku, tapi masih bisa digigit. Masih bisa digigit dan hancur di mulut. Cita rasa apa? Sesundaan ya Pak ya. Muhun. Emang di Banten tuh si buah buni ini banyak ya Pak ya? Masih ada. Tapi di Jakarta agak langka. Nah, jadi ini dikirim dari Banten. Buah kenangan. Buah kenangan. Buah nostalgia. Oh, oke. Buah masa lalu. Jadi ini nama lain dari si buah buni ini adalah buah kenangan, buah nostalgia, buah masa lalu. Nah, sahabat Dawai, tadi udah rujak buni, sekarang kita coba rujak ini. Kalian tahu ini apa? Kalau dipikir ini lenca, bukan. Dipikir tomat hijau, bukan. Ini namanya buah cermai. Bentukannya kayak gini. Tadi kan kalau rujak buni, kuahnya warnanya merah ya kan. Kalau ini warnanya agak-agak kecoklatan. Kenapa? Karena dia perpaduan antara gula merah sama gula pasir buat bumbunya. Nah, oke kita coba ya. Moment of truth kayak gimana rasanya buah cermai itu dijadiin rujak. Nah, kita coba. Let's go. Asam banget sahabat Dai. Tapi si gula merah sama gula pasirnya memberikan sebuah balance lah untuk rasa itu. Jadi asamnya itu asam sama manis kalau di sini rujak ya perpaduannya. Terus kalau ngomongin keras, nggak sekeras si buah buni yang tadi. Ini digigitnya tuh masih krenyes-krenyes, agak empuk gitu. Tapi asamnya bukan main, asam. Oke, sahabat Dai. Nih, udah rujak ketiga yang kita cobain. Habis ini Bang Dun pengen cobain apa? Rujak serut. Kita coba ya. Nah, sahabat Dai, ini dia nih rujak serutnya. Kalian lihat penampakannya. Beuh, visualnya bener-bener udah menggoda banget ini. Kita langsung cobain aja kali ya. Tapi sebelum itu tanya dulu, Pak, ini rujak serut isinya apa aja biar saya kasih tahu sahabat Dai. Semua buah masuk. Semua buah. Berarti apa? Mangga, Mangga, kayak nanas, ubi, ubi, ada jambu kristal, jambu air. Oh, semua masuk kaya. lengkap ya. Jadi sahabat Dai tahu nggak yang spesial rujak ini, bumbu rujaknya itu satu nggak pakai kacang, ya kan? Yang kedua dia pakai parutan pisang batu. Nah kata si bapak, pisang batu itu bisa netralisir sakit perut dan pisang madunya masih muda ya Pak ya, jadi agak sepet-sepet gitu. Kita cobain nih kayak gimana rasanya ya. Gula merahnya berasa. Bener, pisang batunya ngasih rasa sepet-sepet di kuah, di bumbunya ini. Oh ya. Oh ini juga ada buni-buninya ya Pak ya? Ada buni-buninya. Nah ini dia buni-buni yang tadi kita udah makan. Tuh. Nice. Oke sahabat Dai, tadi rujak-rujaknya udah kita cobain semua dan kita pengen lanjut ke tempat berikutnya. Tapi sebelum itu, kalian nggak penasaran ini buah apaan? Lihat tuh. Kalau kalian berpikir sahabat Dai di rumah ini jeruk, bukan. Tomat, bukan. Ini apa Bu namanya? Namanya buah alkesah. Kita buka ya, penasaran nggak sih yang di rumah bentuknya kayak gimana? Ini tuh kayak gini. Tuh, nah. Lihat tuh sahabat Dai. Ya. Teksturnya kayak ubi nggak sih? Tuh warnanya cantik banget, tapi rasanya nih. Tuh. Bener, teksturnya lembut kayak ubi. Rasanya kayak duku. Penasaran? Cobain aja datang ke sini. Ini perpaduan tahu sama cireng sebenarnya. Ini ada daun bawangnya sedikit,
Rasanya gurih, teksturnya kenyal, ini yum menurut aku. Nah, sahabat Daai, tadi nyarap udah, ngerujak udah, terus ini hujan-hujan kita pengen makan besar. Masih di daerah Tangerang Selatan, namanya Warung Kebon Sengon. Tapi sahabat Daai, sebelum kita nyantep ini harus nikmatin dulu vibes di sini karena bener-bener syahdu, adem, enak banget hujan-hujan di sini. Ini kayaknya seger banget gak sih? Tuh, wah. Nah, ini minumnya kayak gini. Ini kayaknya manis, asem, menyegarkan. Coba ya. Gula Jawanya berasa banget, asam Jawanya pun berasa. Jadi ini balance banget di dalam mulut. Ini kayaknya cocok kalau kita makannya sama ini nih. Tahu aci. Iya nggak sih? Tuh penampakannya. Nah. Ini perpaduan tahu sama cireng sebenarnya. Ini ada daun bawangnya sedikit. Rasanya gurih, teksturnya kenyal. Ini yum menurut aku. Pas. Aku pengen makan makanan vegetariannya. Ini tuh ditumis-tumis. Yang pertama ada tumis genjer. Ini nggak ada bawangnya nih sama sekali nih. Jadi bener-bener genjer ditumis sama ada tumis toge. Sehat banget nggak sih ini? Makan enak, makan sehat. Sama yang terakhir ada apa? Sayur acem. Sayur asem. Nah, penampakannya kayak gini. Yang ini kuahnya agak light ya, si sayur asem ya. Tapi kalau dicium, wanginya seger banget. Terus ada aroma cabai ya juga. Oke, kita mulai dari si ini aja ya. Kita gabungin semuanya ya. Yum. Sahabat Daai, ini bener-bener cita rasa jadul banget sih menurut Bang Dion. Sayur asemnya pas, pedesnya juga pas. Udah gitu ini tumis-tumisannya ini aku suka banget loh nggak sih? Kayak perpaduannya tuh gurih, asin, udah sederhana banget sebenarnya cita rasa dan makanan-makanan ini, tapi kayak bring back nostalgia banget sih Warung Kebon Sengon ini tuh nggak? Wah, ini vibes-nya enak banget sahabat Daai. Cocok banget ditemenin sama tumis-tumisan, minuman tradisional dan gorengan. Hidden gem di Tangsel yang recommended. Tadi aku juga pesen satu ini. Ini namanya wedang ungu. Banyak banget rempah-rempah dan aromatiknya. Kapulaga. Tuh. Terus ada apa? Secang. Nah, ini secangnya nih. Tuh. Wah, lihat tuh. Ada secangnya. Ada apa lagi Bang Dion? Ada ini nih. Daun jeruk, daun pandan, daun jeruk, sama ada jahe dan serai. Nih, serai. Mana tadi jahenya ya? Jahe. Ada tadi jahe pokoknya. Pokoknya kalau misalkan sahabat Daai kesini kecium kok.
tuh wangi jahenya. Jadi ini sangat relaxing, sangat berasa lagi liburan ke pedesaan gitu kan. Kita coba dulu tanpa si gula batu ya, karena ini udah disediain sama gula batu nih. Kita coba dulu ya. Ini sebenarnya rasanya tuh agak-agak tawar sahabat Daai, tapi sangat relaxing dan di tenggorokan tuh kayak nyespleng gitu. Jadi kayak kalau misalkan lagi nggak enak tenggorokan dan lain-lain, kayaknya memang harus pesan ini sih. Nah, sekarang aku pengen cobain pakai si gula batunya nih. Jadi biar ada si rasa manis-manisnya sedikit aja. Bener, lebih nikmat kalau dikasih gula batu, ada rasa manis-manisnya. Sahabat Daai tahu ini isinya apa? Ini isinya rebung, aka bambu muda. Tuh rebungnya, wah. Dan kalau rebung udah pasti baunya sedikit agak pesing. Tapi pesing in a good way ya. Inilah wangi atau aroma cita rasa dari rebung itu sendiri. Let's try ya, kita coba. Rasa lain yang berasa di sini adalah cuman asin dan gurih. Manis-manisnya nggak ada sama sekali. Biasanya kan lumpia Semarang ada agak-agak touch of sweetnya ya. Ini enggak sih sama sekali. Jadi ini bener-bener rebung, asin, gurih. Jadi kalau suka sahabat Daai yang asin gurih, ini buat kamu sih. Ini unik sahabat Daai. Ini kopi kecombrang. Jadi udah pasti pakai kecombrang. Dan pasti ada kopinya. Kopinya apa Bang Dion? Kopinya full Arabica. Sama dikasih lemon dan dikasih sedikit daun mint. Coba ya. Kopinya strong banget, kecombrangnya pun berasa. Jadi ini nggak terlalu wangi kopi kalau menurut aku, malah si wangi kecombrangnya tuh aromanya lebih keluar. Aku nggak ngerti kenapa ini bisa sampai overpowering si kopinya sih. Dan tidak terlalu pahit kalau menurut aku si kopinya. Mungkin karena ada peresan lemonnya kali ya, jadi ada agak asem-asemnya sedikit banget. Nah ini paling pas diminumnya sama apa? Ini dong. Pisang goreng, hujan-hujan, ngopi, pisang. Beh. Wow. Oh, yum. Gimana sahabat Daai, episode kali ini kita kuliner di Tangerang Selatan. Menarik nggak sih makanan-makanannya? Kalau gitu, terima kasih banget udah nemenin Bang Dion hari ini makan. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Makan enak, makan sehat.